banget sih abang. Halo teman-teman Lucy. Hari ini gue akan cerita sesuatu yang sering banget terjadi di awal-awal gue miara kucing gitu ya. Dan ini liwat teman-teman. Gue mau ceritain dia udah 2 minggu adaptasi di rumah, tapi ternyata pupnya itu masih kadang padat, kadang mencret gitu. Dan bahkan hari ini ada darahnya teman-teman. Sebelum itu, bagi teman-teman yang baru datang, silakan subscribe channel Bubulusi dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, nah ini lilak teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman yang melihat video ini sudah tahu kalau dia gua adopsi dari Rusia teman-teman, dan ini kurang lebih udah masuk 2-3 minggu di Indonesia lah, dan di rumah tuh udah kurang lebih 2 minggu. Tapi ternyata pupnya itu, ini kandangnya lilak teman-teman, pupnya masih encer. Kemarin tuh padat teman-teman. Nah makanya gue agak bingung sedikit karena pupnya itu belum padat-padat juga gitu. Jadi gue coba dalam 2 minggu ini pakai satu merek dan gak ganti-ganti, yaitu gue pakai Proplan Kitten karena dia masih terhitung kitten, belum masuk 1 tahun dan belum masuk 2 bulan, sebentar lagi gitu. Jadi gue pakai merek itu teman-teman, dan gue memang belum ganti gitu, tapi gue kombinasiin sama ini, ya lila sama beda masak dulu, sama ini RC Royal Canin Digestive buat kayak care gitu. Kalau dia sakit dan segala macem itu biasanya bisa, tapi ternyata dia belum ngangkat juga teman-teman pupuknya. Nah ini udah eksperimen gue 2 minggu. Jadi komposisinya kemarin itu selama 2 minggu ini gue full pakai pakai Proplan Kitten. Terus gue campur sama Digestive dengan komposisi 70-30 teman-teman. Gak gue purein Digestive gitu, jadi masih tetap lebih banyak ininya. Dia itu makan apa aja dikasih mau, mulai dari wet food sampai dry food, merek apapun dia mau gitu ya. Jadi kadang dia masuk ke kandang-kandangnya abang, ke kandang-kandangnya Nana dan lainnya, itu nyobain makanan mereka gitu. Nah tapi itu masih dalam tahapan pantauan gue, paling sedikit 2 gigit habis itu gue geser. Jadi dia pure 2 minggu ini ya tetap makan Proplan Kitten. Dan kejadian ini pernah terjadi teman-teman sama kucing gue sebelumnya. Kalau teman-teman pernah lihat, namanya Bubu dan Lucy. Nah si Lucy itu mengalami hal yang sama teman-teman. Dan juga nih Gendis juga pupnya sama teman-teman. Sorry ya kalau kita nge-shoot pupnya tadi itu biar teman-teman kondisinya tahu aja, karena biasanya ini sering banget terjadi. Dan waktu itu kejadian Gendis ini, nah Gendis ini sama teman-teman. Gendis ini sama, itu pupnya ketika dia umur 3-4 bulanan, dan itu susah banget teman-teman, sampai gue bisa bikin pupnya lebih padat. Terus coba segala macam, RC yang GI itu, yang gastro dan segala macam, yang memang kalau buat mencret dan segala macam pakai itu baikan, tapi nanti balik lagi pupnya gitu lagi gitu. Nah Gendis ini waktu itu berhasil karena akhirnya kita tahu di dokter di awal-awal dulu miara kucing, ternyata itu kita salah teman-teman. Kita kasih air minum mentah gitu. Jadi versinya dokter itu ada bakterinya, dan kita langsung ganti pakai air matang gitu ya, pakai air matang. Dan lama kelamaan pupnya mulai padat, dan pasca vaksin pupnya udah padat terus nih teman-teman, nggak pernah mencret lagi. Nah ini terjadi lagi pengalamannya sama si lilak nih. Percis banget pupnya sama gitu, nya sama, encer dan ada darahnya gitu. Tapi kalau si Gendis itu prosesinya juga cukup lama sampai dia bisa sembuh sampai hari ini, terus bisa pupnya itu padat lagi teman-teman gitu sih. Nah
Mungkin teman-teman yang punya rekomendasi buat kucing-kucing gua, kucing-kucing atau teman yang lainnya pengen diinformasikan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Solusi apa sih yang sekiranya bisa bikin pup kucing-kucing itu padat gitu ya. Nah, gue agak sedikit khawatir karena biaya adopsi si Lilac ini cukup mahal, bukan mahal sih, mahal banget gitu ya. Jadi mungkin perhatian gue jauh lebih intens ke dia gitu, makanya gue cukup perhatiin eksperimen dia sih sehat-sehat aja. Udah gue grooming juga 1 kali gitu ya waktu itu. Kondisinya sehat, makan juga cukup baik, cuman pupnya aja nih yang belum padat, udah hampir 2 minggu. Nah, gue ada rencana buat bawa si Lilac ini ke dokter dalam jangka waktu dekat. Tapi sebelumnya, jika teman-teman punya masukan atau informasi dengan kasus masalah kucing yang sekiranya sama, itu teman-teman bisa informasi dan berikan solusi gitu ya, atau pengalaman atau sharingnya di kolom komentar gitu. Nah, mungkin hari ini itu dulu share-nya tentang pupnya si Lilac yang belum padat teman-teman, tapi kondisinya sangat sehat dan ini sih sehat banget gitu ya. Cuma di sisi pupnya aja sih yang masih belum padat gitu, jadi gue agak cukup khawatir sama dia gitu karena nunggunya dia juga udah lumayan lama banget gitu, jadi takut kenapa-napa gitu. Jadi dia lucu banget sih gitu, terus bulunya juga halus banget. Nah, karena mencretnya itu, jadi bulu di belakang di bawah buntutnya itu, di tempat dia pupnya itu mulai basah-basah dan yaitu kayak ada sisa-sisaan kotorannya gitu sih itu. Nah, itu dulu teman-teman cerita tentang Lilac hari ini. Buat kalian yang mau berbagi informasi tentang masalah kucing, khususnya British Shorthair, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa, jika ada yang serupa kasusnya dan lain sebagainya, kalian boleh share video ini gratis tanpa minta izin untuk di-share ke teman-teman pecinta kucing-kucing yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video kucing-kucing berikutnya. Salam British Shorthair.